Sebelum ini kita akan bahas tentang self ligating dok ya. Nah ini kita udah nggak ngomong lagi tentang bracket konvensional. Ini kita ngomong tentang self ligating. Tapi kalau kita ngomong self ligating, kita harus ngomong dulu tentang force. Dalam perawatan ortho ini penting. Force, ketika kita melakukan force ke gigi untuk gerakan gigi itu nggak boleh terlalu besar, nggak boleh terlalu kecil. Kemarin udah dibahas ya. Terlalu besar akan membuat pembuluh darah tersumbat segala macam sehingga terjadi hialinisasi dan butuh waktu untuk revaskularisasi lagi. Jadinya waktunya jadi panjang dong, ya. Dia butuh waktu beberapa minggu untuk bisa menyelesaikan proses resorpsi itu, hialinisasi, resorpsi, revaskularisasi itu butuh waktu beberapa minggu, jadi lama, ya. Jadinya lama. Light force itu memaksimalkan pergerakan gigi. Jadi force kecil itu justru sebenarnya akan memaksimalkan pergerakan gigi dokter. Jadi dokter jangan berpikir force harus gede biar cepat, enggak. Secukupnya aja dok, ada tarikan dikit aja udah cukup. Ya. Nih, konvensional, bracket konvensional itu akan sangat sulit atau bahkan impossible, tidak mungkin untuk bisa mendapatkan force yang optimal. Konvensional bracket ya, bracket konvensional yang pakai power O itu mustahil untuk bisa mendapatkan optimal force. Begitu power O dipasang, force-nya itu akan gede banget dong. Ya. Jadi kalau dokter ngerjain pasien pakai konvensional, umpamanya suatu kasus dokter pakai konvensional selesai dalam 2 tahun. Seandainya dokter pakai self ligating bisa selesai dalam 1 tahun, bahkan 1 tahun sampai 1 tahun setengah. Jadi lebih cepat 1 tahun sampai 6 bulan dibanding pakai konvensional. Itu kenapa? Karena itu tadi force-nya besar dok konvensional itu. Beda dengan self ligating. Terus kemudian optimal force zone ini, peranti untuk merapikan gigi itu harus menghormati jaringan lunaknya, lidahnya dan juga bibirnya. Maksudnya apa? Jadi jika idealnya sebuah peranti itu force-nya itu harus cukup untuk menggerakkan gigi, tapi force-nya harus lebih kecil daripada kekuatan lidah dan kekuatan bibir. Ya. Kenapa? Karena kalau force-nya besar, lebih besar daripada bibir, ya. Kita tahu sendiri lidah dan bibir itu adalah retainer alami kita, ya. Gigi kita ini masih ada di situ sampai sekarang, nggak kemana-mana, itu karena adanya lidah dan bibir, ya. Makanya kalau bibir dokter apa-apain, giginya bisa ngefek, ya. Jadi pikir baik-baik kalau mau merubah bibir dokter, karena bisa jadi gigi dokter akan berubah, ya. Karena keseimbangannya juga akan berubah. Begitu juga dengan lidah segala macamnya, ya. Jadi dia adalah retainer. Lidahnya itu untuk mencegah gigi biar nggak doyong ke dalam, bibir mencegah gigi agar nggak flaring. Nah, jika ada peranti yang force-nya lebih kecil dari itu, maka keseimbangannya dia jadi nggak terganggu, giginya nggak akan flaring dok. Tapi kalau bracket yang kita pakai force-nya besar, lebih besar daripada bibir, maka kecenderungan giginya itu nanti bisa flaring. Ketika gigi berdesakan, cenderung giginya bergeraknya ke depan. Makanya kalau kita pakai konvensional, koreksi berdesakan pasti flaring, pasti ke depan giginya. Kalau kita pakai konvensional. Nih, untuk menggerakkan gigi anterior itu cuma butuh 1,7 gram dok per giginya, ya. Sedangkan force dari lidah, sama lidah itu 500 gram dan bibir itu 100 sampai 300 gram, ya. Jadi kita sebenarnya cuma butuh peranti yang force-nya segini aja dok, nggak perlu sampai segede ini. Dan konvensional force-nya lebih gede daripada 300 gram dok.
sekali dokter pasang power O itu, kasus berdesakan dokter pasang power O 300 gram lebih dong. Jadi otomatis giginya nggak bisa ketahan, giginya akhirnya akan gerak ke depan. Dan kalau kita pakai yang force-nya kecil, gerakannya kemana giginya kalau berdesakan gini? Jadi kalau giginya berdesakan seperti ini, ya, berdesakan seperti ini, dia itu akan rapi tapi dia ke samping. Karena apa? Di depan ditahan sama bibir. Karena force yang kita pakai di bracket kecil, jadinya dia ketahan sama bibir, dia hanya geraknya ke samping. Jadinya apa? Ekspansi. Kalau kita ekspansi 1 mili di C, kita akan mendapatkan space tambahan 1 mili dong. Kalau kita ekspansi 1,5 dapat 1 mili di P1, 2 mili di P2 dapat 1 mili, dan 4 mili kita ekspansi 4 mili dapat space tambahan 1 mili di molar. Lumayan, 1/1 gigi dapat 1 mili, udah dapat berapa tuh? Makanya kenapa self ligating, ya, itu bisa dokter hanya dengan ganti-ganti wire dia ekspansi, terus tiba-tiba muncul tuh space tuh di sini. Kok mendadak ini jadi ada renggang-renggang di sini? Itu bukan karena giginya mekar atau apa? Bukan karena giginya itu maju ke depan, tapi dia ke samping. Muncul tuh space-nya. Ya. Hanya dengan ganti wire aja. Gak perlu peranti-peranti aneh-aneh. Makanya pilihannya adalah pilih bracket yang force-nya kecil, low force, dibanding dokter beli bracket yang high force. The better choice, low force, untuk mendapatkan pergerakan gigi yang lebih cepat. The era of self ligating bracket ini tagline udah lama dong sebenarnya. Di Indonesia ini udah arahnya ke clear liner, tapi self ligating masih menjadi yang terbaik lah. Peranti orto terbaik menurut saya masih self ligating, ya, karena clear liner punya keterbatasan. Ya, kalau ini kasus sulit pun bisa self ligating. Ya, mahal. Iya, kalau dokter pakai Damon mahal. Karena kalau Damon sendiri pun nanti ada ya, saya kasih lihat. Nah, Damon ini adalah pioner dari self ligating dok. Jadi dia adalah penemu self ligating. Namanya Damon orangnya. Nih, bedanya ya, Damon nggak pakai wire, nggak pakai power O. Ibaratnya self ligating konvensional itu mobil tua, ya. Self ligating itu mobil baru. Fiturnya lebih banyak yang ini loh. Fiturnya lebih banyak yang self ligating. Manfaatnya lebih banyak, ya. Lebih cepat juga, lebih ngebut, perawatannya lebih cepat. Bedanya konvensional nih, force-nya gede, ya. Ekspansi maksimal 4 mili. Jadi hanya dengan ganti wire aja dia bisa ekspansi, tapi paling mentok 4 mili. Ya, hanya dengan ganti-ganti wire itu aja. Ya. Tapi 4 mili itu pun syukur-syukur bisa dong. Kadang-kadang nggak bisa. Lebih sakit, ya, karena sakit ya. Ketika pertama kali pakai pasti ngilu, lebih sakit, lebih nggak nyaman. Treatment time lebih panjang. Walaupun kontrolnya sebulan sekali, 3 minggu sekali, tetap lebih lama dibanding dokter pakai self